Ya, teman-teman semua, kita lanjutkan untuk case berikutnya, yaitu optimasi reaktor CSTR. Perlu dipahami di sini, teman-teman, untuk yang batch tadi jangan salah paham ya, bahwa kemudian dengan dibuat paralel, kemudian setiap reaktor batchnya itu tidak perlu pembersihan, tidak ada cleaning up sehingga biayanya berkurang. Bukan begitu. Jadi setiap batch itu ada satu unit reaktor itu tetap siklus batchnya. Jadi ada cleaning up-nya, ada pengisian, reaksi dan hanya kemudian pengurangan atau penekanan biaya operasi itu secara overall ya, secara overall proses ya, overall proses. Karena ketika kemudian tidak ada tangki penampung, kemudian reaktornya hanya satu ya, tidak dibuat lebih dari satu dan paralel, maka ketika reaktor itu diisi, kemudian selesai diisi, kemudian reaksi, ketika reaksi berlangsung dan selesai, ketika pengisian tidak ada proses reaksi yang berlangsung, dan ketika cleaning up, pengulangan produk, tidak ada proses pembuatan produk, tidak ada proses reaksi, karena hanya satu ya, tidak ekonomis ya. Dengan dibuat semi continue, maka meskipun reaktor batch itu sistemnya batch, tetapi dengan dibuat lebih dari satu dan paralel, maka proses overallnya continue. Jadi tidak ada istirahat, meskipun ketika proses pengisian, maka reaktor yang lain sedang bereaksi. Ketika proses pencucian, pengulangan produk, ada reaktor yang bereaksi, yang beroperasi. Baik, kita lanjutkan untuk reaktor CSTR yang disusun. Jadi kalau kemudian ini kita punya reaktor CSTR yang punya beberapa, 1, 2, sampai N ya, maka volume untuk reaktor pertama ini bisa dirumuskan dari persamaan racamolnya yang V1 sama dengan F0 X1 per min RA1. Laju reaksi di reaktor pertama. Ini konversi di reaktor yang pertama. Ini sebenarnya dituliskannya, kalau ditulis lengkap ya, XA1 min X0 atau XA0. Tapi XA0 ini karena 0 tidak ditulis ya. Maka kemudian dengan cara yang sama, V2 reaktor kedua ini, FA0 tentu saja XA2, X keluar dari reaktor 2 dikurangi XA1, konversi dikeluar dari reaktor 1 per meter. Begitu seterusnya. Kalau kita punya N buah atau I buah reaktor CSTR, maka volume ke I atau volume ke N sama dengan FA0 kali XN atau XI, XAI dikurangi XN-1 atau X-1 per meter ya. Kemudian bisa dipahami ya, bisa ikuti ya logikanya. Kalau ini fasenya liquid, maka ya ini equal size, jadi kita buat volumenya sama semua. Kenapa volumenya sama? Kemudian dalam order, dalam teknis ya. Kalau kita order reaktor dengan volume yang sama, speknya sama, akan lebih mudah daripada kita beli 5 yang beda-beda ya speknya. Satu rusak lagi nanti ya. Kemudian karena fase cair, jadi volumetric flow-nya V1, V0 sama dengan VI atau VN sama dengan V, karena fase cair, tidak ada perubahan intensitas volumetriknya. Resident time atau space time ya, tau-nya juga sama. Tau di tiap tangki adalah sama, tau 1, tau 2, T3 sama dengan tau ya. Ya, ini persamaan 4 ini sebenarnya diturunkan dari mol balance ini ya. Enggak usah saya ulang ya. Prosesnya sama dengan tadi itu. Ya, persamaan 4 ya. Baik, kita akan lihat langsung contohnya ya. Reaksi ada 1, isomerisasi N-butane ya. Fase cair di dalam reaktor CSTR. Karena ini
O1 main RA sama dengan KCA. Kita diminta menentukan berapa volume reaktor yang diperlukan, berapa volume CSTR. Jika hanya satu saja, berapa volume satu buah CSTR jika digunakan 2 buah CSTR dengan volume yang sama. Dan yang ketiga, kalau digunakan 3 buah reaktor CSTR volume sama, berapa volume masing-masingnya. Ya, saya kira bisa dipahami maksudnya ya untuk case ini ya, sederhana ini. Jadi teman-teman semua, ini kita buat skema diagramnya. Ini ada reaktor CSTR, ada V0 nya masuk, ada CA0 kali V0, ini untuk hitung F0 nya ya, ini masuknya 10 V0 nya ya. Kemudian ini konsentrasi mula-mula, kemudian apa lagi datanya, ini main RA, ini K nya 0,23, CA sama dengan 0,1 CA0. Nanti konversinya berarti berapa? Konversinya 90% ya, karena tinggal 10%. Ini V0 nya sama karena fase cair yaitu 10 ya. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, kita mulai untuk satu buah reaktor ya. Ini saya sederhana dari mol balance ya, mol balance. V sama dengan F0 XA per main RA1 atau main RA karena satu reaktor aja ya. Ini red law-nya O1 stoichiometry. Definisi CA-nya apa? Definisi CA-nya. Definisi CA ini mau sudah 1 SA. Ya, konversinya 90%. Kalau CA itu adalah 0,1 dari mula-mula kan berarti kan 90%. Kalau ditulis begini juga boleh, CA-nya 0,1 CA0. CA0 1 ini coret CA0 sehingga 0,1 ya. Kemudian dimasukkan, dikombinasikan ya. X-nya masuk ke 3 ya, 3-nya masuk ke 2, nanti 2-nya masuk ke 1 ya. Nanti dituliskan V-nya sama dengan F0 XA per min RA. F0-nya XA, CA-nya adalah CA0 1 min XA. F0 per CA0 adalah V0 ya. V0-nya tadi 10 kan ya. Sehingga kita tuliskan di sini V0-nya 10, XA-nya 0,9, K-nya 0,23 ya, ketemu 391 liter ya. 391 liter. Ini cara runtutnya. Kalau mau pakai quick formula, pakai slide nomor 6 tadi yang belum saya ganti. Nomor 6 bukan nomor 5 di ini mumpung ingat ya, nanti lupa lagi. Slide nomor 6 ya, bukan nomor 5. Tadi juga salah tadi ya. Yang batch tadi juga belum diganti ya, saya ganti dulu. Bukan nomor 6 tapi nomor 5 tapi nomor 6 ya. Betul kan? Ya, cek nomor slide nomor 6 ya, betul. Ya, kita lanjutkan. Kita bisa juga menggunakan slide nomor 6. Ini mana coba cek. Nomor 6. Slide nomor 6. Ya. Ordernya ada 1 CSTR. Order 1. Berarti yang persamaan 14A ya. K atau X per 1 min X. K atau X 1 min X ya. Langsung persamaan itu boleh karena fase cair ya. Kalau saudara mau pakai itu boleh, yang penting saudara tahu prinsipnya ya. Bagaimana menurunkan. Untuk ini diturunkan juga dari persamaan langkah-langkah 1 sampai 4 itu tadinya. K atau X nya 9, 0,9, 0,9. Atau adalah V per V0 ya. Ketemu K-nya ya 39, V-nya tinggal kalikan V0. V-nya adalah 10 persis sama ya. 9391. Mudah ya teman-teman ya, untuk satu saya kira untuk satu buah reaktor itu saya kira masih sederhana. Kalau masih belum paham ya silahkan direview ulang, diputar ulang ya. Kita sekarang lihat kalau bagaimana kalau kemudian digunakan 2 buah reaktor. Ya, 2 buah reaktor CSTR, volumenya sama. Ini volumenya sama. Cuma kita tidak tahu berapa volumenya. Nah, ini yang kita diminta mencari ya.
Tapi ada data V0-nya, ada konversinya 90% ya. Baik. Kita tuliskan persamaannya untuk V1 neraca molnya FA0 XA per min RA1. Ini kalau ditulis lengkap ya, misalnya min XA0 gitu atau min 0 ya, cuma tidak ditulis. Oke. Ini V2 FA0 XA2 min XA1 ya. Oke. Ini karena dua reaktor itu volumenya sama, sehingga kita tuliskan V1 sama dengan V2. Jadi samakan aja. Jadi seperti ini. FA0 XA1, FA0 XA2 min XA1. Sehingga nanti bisa saling dicoret, ya, bisa saling menghilangkan, yang juga bisa saling menghilangkan, ya. Tinggal XA1 per 1 min XA1. Akhirnya ketemu XA1 0,684, XA2 0,9. Bagaimana kok bisa? Ya ini kalau lihat persamaan ini berarti nanti penyelesaiannya bisa pakai trial and error, dicoba-coba ya. Dicoba-coba XA1. XA2-nya kan jelas, XA2 keluar dari reaktor 2. Memang targetnya 90% kan ya. XA2 ini 90%. Ini trial ya, ini kayaknya pakai nanti ketemunya adalah persamaan kuadrat ya, A kuadratnya yang ini. Jadi pakai trial dicoba-coba XA1 sehingga suku sebelah kanan satu sebelah kiri itu errornya kecil, atau pakai rumus ABC sama kuadrat. Kalau sudah ketemu sekarang dimasukkan XA1 ya. XA1 ini masuk ke persamaan V1 ya. Dan juga ke sini XA1. Terus kemudian X2 masuk ke sini. Dihitung masing-masing volume. Harusnya sama ya. Hasilnya dimasukkan ketemu 94 ya. Kalau satu reaktor tadi berapa? 391 ya. 390. Kalau 2 buah lebih kecil, ini 94 kali 2 berarti berapa? 188. Nah, lebih total volumenya kan lebih kecil, jauh lebih kecil ya. 390 ini 188. Bisa ya teman-teman ya, saya kira. Ya, sekarang kalau 3 buah reaktor. Kalau 3 buah reaktor. Ada dan volumenya sama kayak tadi. Ada V1, V2, V3, XA1, XA2, XA3. XA3 ini 90 ya. XA3 ini 90. Harus sama, tidak boleh beda. Maka caranya bagaimana? Caranya persis kayak tadi, dirumuskan ya. V1-nya berarti FA0 XA1 aslinya min XA0. Cuma XA0-nya nilainya 0 jadi tidak ditulis. XA2 min XA1, XA3 min XA2 gitu ya. Caranya sama kayak tadi. Kemudian dibuat persamaan-persamaannya ya, persamaannya. Ini volume V1 itu sama dengan V2. Maka nanti FA0 saling menghilangkan. Dan KCA0 juga menghilangkan. Tinggal kita punya ini. KCA0-nya hilang, FA0 juga hilang. Dan V2 sama dengan V3. Ya, V2 dengan V3 dan sekarang V1 dan sama dengan V3. Sehingga kita akan punya 3 buah persamaan nanti ya. Nah, nanti ada berapa persamaan ini XA1, XA2, ini XA3-nya 0,9 ya. Jadi nanti kita akan punya 2 atau 3 persamaan yang harus diselesaikan. Maka penyelesaiannya adalah dengan trial and error. Itu akan lebih mudah daripada disubstitusi yang akan lebih rumit. Nah, akan lebih mudah lagi jika kita menggunakan Excel ya. Excel untuk solver ya. Ya, kalau kita menggunakan solver ya. Kita buka aja Excel ya. Kita buka Excel. Ya. Nah, teman-teman ya, ini sebentar. Bisa disimak dengan lebih baik ya. Jadi kita tuliskan tadi persamaannya ini
V1 sama dengan V2 sama dengan V3, ya kan sama semua ya, V-nya sama. Kemudian kita coba-coba nilai X1-nya kita coba-coba. Sembarang lah 0,3 dulu. Misalnya 0,3, 0,4, 0,9 ya. Ini tebakan awalnya. Kemudian masukkan persamaan-persamaan ini, V1 dimasukkan ya. V1 masukkan di sini rumusnya ya. Dimasukkan mana ini? Ya, masukkan ke sini ya. Sorry. Masukkan ya. Kemudian V2 juga sama. V2 juga sama, masukkan ya. V2 ke sini ya. Kemudian apa lagi? Yang 3 juga sama. 3 masukkan ya. Begitu teman-teman ya, dimasukkan rumusnya ini ke sel ini. Kemudian kita cari errornya. Berapa error antara error itu kan selisih ya antara mestinya kan V1 dan V2 V3 ini sama semua. Jadi kita minimalkan errornya. Jadi V1 min V3 dihitung di sini. Kemudian V2 min V3 errornya di sini. V3 min V3 ya. Kemudian dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Ya biar nilainya positif ya. Tidak ada nilai negatif errornya. Sudah begitu, kemudian kita buka di data ya, di Excel data solver. Saya kira sudah familiar teman-teman ya. Di mana fungsi errornya taruh sini ya. Set objective functionnya di sini ya. Diminimalkan errornya dengan merubah-rubah X1, X2 dan X3. Jadi set objective functionnya ya total errornya ini ya, total errornya. Kemudian minimalkan errornya, dimaksimalkan atau minimalkan. Dengan merubah apa? Merubah X1, X2 dan X3 kemudian di solve ya. Ya, sudah jadi teman-teman. Inilah hasilnya. Jadi cepat ya. Jadi solvernya akan sangat membantu ketika nanti saudara mengerjakan tipikal seperti ini, termasuk TPP. Jadi ketemu langsung dihitung X1-nya adalah 0,536, 785 dan X3 nya 0,9 ya. Kemudian ini volumenya juga sudah ketemu masing-masing, harus sama 50, sekian ya. Begitulah teman-teman, saya kira solver akan setidaknya ya akan sangat membantu untuk penyelesaian CSTR dengan volume yang sama dan banyak ya. Volumenya reaktornya banyak. Jadi sudah dihitung tadi volumenya masing-masing. Kalau 3 buah reaktor 50. Kita lihat kalau 1 buah reaktor itu ternyata volumenya 391. Kalau 2 buah volumenya massa 188. Kalau 3 150. Kalau 4 Pak, ya nanti dihitung sendiri ya. Silahkan dilanjutkan ya. Jadi teman-teman selain ini akan banyak sekali termasuk di TPP ya, di perancangan tugas akhir nanti tipikal yang seperti ini. Jadi perhatikan baik-baik, cermati baik-baik ya. Jika ada yang belum clear nanti silahkan diputar ulang ya. Kalau masih confused ya, kita diskusikan di psikologi maupun di YouTube atau di WA group. Ya, kita akan lanjutkan di part berikutnya.